Bayangkan sebuah diskusi panas di sebuah desa kecil, di mana seorang imam muda yang sederhana berhasil mengguncang hati seorang pendeta tua yang dikenal tegas dan bijaksana. Dengan kata-kata penuh cinta dan kebijaksanaan, Imam Ali tidak hanya membuat pendeta itu menangis, tetapi juga membuka mata seluruh jemaat tentang esensi keimanan yang sejati. Kisah yang dramatis ini akan membawa kita pada perjalanan emosional yang menginspirasi dan mengajarkan makna toleransi serta kasih yang mendalam. Mari kita awali dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan saya mendoakan semoga setiap pendengar cerita ini mendapatkan pahala berlipat, rezeki yang lancar, dan kehidupan yang berkah. Amin. Bab 1. Pendahuluan yang memikat. Hari itu, matahari bersinar cerah, namun suasana di desa kecil perbatasan terasa tegang. Panggung sederhana di halaman gereja tua telah dihiasi bangku-bangku kayu yang penuh sesak oleh jemaat gereja dan penduduk desa dari berbagai agama. Di tengah kerumunan, Pastor Martin, seorang pendeta tua yang dikenal bijak, berdiri dengan wibawa. Beliau adalah sosok yang tak tergoyahkan, seorang pembicara ulung yang sering memimpin diskusi antaragama. Di sudut panggung, seorang pemuda berusia 25 tahun, Imam Ali, duduk tenang dengan senyum lembut yang tidak pernah luntur dari wajahnya. Meski belum lama memimpin masjid kecil di desa itu, kehadirannya sudah menjadi perbincangan. Banyak yang meremehkannya, menganggapnya terlalu muda untuk menghadapi pendeta dengan pengalaman puluhan tahun. Sebelum acara dimulai, bisik-bisik terdengar dari arah jemaat. Apa yang bisa dilakukan anak muda ini? Gumam seorang pria tua. Pastor Martin akan membuatnya tak berkutik, tambah yang lain sambil terkekeh. Namun, Imam Ali tetap tenang, memandang jemaat dengan mata teduh, seolah menyampaikan pesan bahwa dirinya datang bukan untuk bersaing, melainkan untuk berbagi. Di sisi lain, Pastor Martin memandang lawannya dengan pandangan penuh percaya diri, siap menunjukkan penguasaannya atas teologi yang mendalam. Ketika lonceng gereja berdentang, diskusi dimulai. Pastor Martin membuka dengan pidato panjang yang penuh retorika. Ia mengutip kitab suci dengan fasih, menyampaikan argumen-argumen logis yang disambut gemuruh tepuk tangan dari jemaat gereja. Kalimatnya penuh keyakinan, membuat banyak orang terpana. Di tengah kekaguman jemaat, Imam Ali hanya menundukkan kepala, mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda gentar. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang mulai menarik perhatian beberapa orang. Namun, suasana semakin tegang ketika Pastor Martin mengakhiri pidatonya dengan sebuah tantangan. Imam muda, katanya dengan suara lantang, jika Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa masih ada penderitaan di dunia ini? Jawablah, dan buktikan kepada kami semua bahwa keyakinanmu tidak rapuh. Jemaat gereja terdiam, menunggu jawaban. Beberapa tersenyum sinis, yakin bahwa pertanyaan itu akan membuat Imam Ali kehilangan kata-kata. Imam Ali, yang sejak awal hanya diam, akhirnya berdiri. Ia melangkah ke tengah panggung dengan langkah yang mantap. Mata semua orang tertuju padanya, dan seketika suasana menjadi senyap, bahkan angin seolah berhenti bertiup. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia memulai, "Tuan Pastor, pertanyaan Anda begitu mendalam. Namun, izinkan saya menjawabnya bukan dengan teori, melainkan dengan hati." Kalimat itu memecah kesunyian, membangun antisipasi besar di antara jemaat. Semua orang, tanpa terkecuali, menunggu apa yang akan dikatakan pemuda itu. Imam Ali memulai dengan menatap jemaat satu persatu, seolah ingin berbicara langsung ke hati mereka. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia berkata, "Tuan Pastor, Anda bertanya tentang penderitaan, tentang mengapa Tuhan yang Maha Pengasih mengizinkan kesedihan hadir di dunia ini. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya kepada semua yang hadir di sini, berapa banyak dari kita yang pernah menggunakan rasa sakit untuk mendekat kepada Tuhan?" Jemaat yang semula penuh rasa percaya diri kini terdiam. Tak ada jawaban yang keluar, hanya tatapan bingung dan canggung dari mereka yang hadir. Pastor Martin tampak sedikit terganggu. Ia menatap Imam Ali dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Kita tidak di sini untuk berbicara tentang pengalaman pribadi, Imam muda.
Kita berbicara tentang argumen, logika, dan kebenaran absolut. Jemaat gereja kembali mendukung Pastor Martin dengan tepuk tangan. Namun, Imam Ali tetap berdiri teguh, senyumnya tak berubah. "Benar, Pastor," jawabnya pelan. "Tapi bukankah Tuhan bekerja melalui hati, bukan sekadar argumen? Penderitaan adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita, memanggil kita untuk mendekat kepadanya. Bukankah Anda sendiri pernah mengajarkan itu kepada jemaat Anda?" Kata-kata itu menusuk, membuat beberapa jemaat tertegun. Wajah Pastor Martin mulai memerah, bukan karena marah, melainkan karena teringat pada masa lalunya sendiri. Ada beban tak kasat mata yang tergambar di matanya, kenangan akan saat-saat sulit di masa mudanya ketika ia pertama kali menemukan panggilannya sebagai pendeta. Imam Ali melanjutkan, suaranya semakin dalam, seperti menenangkan gelombang emosi yang mulai naik di hati jemaat. Penderitaan bukanlah bukti kelemahan Tuhan, tetapi bukti kasih-Nya. Ia ingin kita merasakan kelemahan agar kita belajar untuk bersandar hanya kepadanya. Bukankah itu tujuan kita beriman? Tiba-tiba, suasana yang sebelumnya riuh mulai berubah, beberapa jemaat tampak tertunduk, merenungkan kata-kata Imam Ali. Bahkan, seorang wanita di barisan depan terlihat menyeka air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Pastor Martin mencoba mengembalikan kendali diskusi. Itu hanyalah interpretasi emosional, Imam muda, keyakinan haruslah berdasarkan logika, bukan sekadar perasaan. Tapi sebelum ia melanjutkan, Imam Ali menambahkan, logika tanpa hati adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Pastor, Tuhan memberikan kita akal untuk memahami, tetapi juga hati untuk merasakan. Keduanya harus berjalan bersama. Apakah kita sedang berusaha membuktikan kebenaran Tuhan, atau justru lupa menjalankan misi cintanya? Kata-kata itu bagaikan gelombang yang menerjang dinding kokoh. Jemaat gereja mulai bergumam pelan, berdiskusi di antara mereka sendiri. Pastor Martin terdiam sejenak, terlihat seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu kata-kata Imam Ali tidak bisa dibantah begitu saja. Suasana yang awalnya dipenuhi tepuk tangan kini berubah menjadi keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Perlahan, pendulum mulai bergeser, dan hati jemaat mulai terbuka terhadap sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suasana di halaman gereja semakin tegang, namun dalam keheningan itu, semua mata tertuju pada Imam Ali. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia melanjutkan, "Tuan Pastor, kita bisa membahas argumen teologi sepanjang hari, namun saya bertanya kepada Anda dan semua yang hadir di sini, apa tujuan utama kita sebagai manusia yang beriman? Apakah hanya untuk membuktikan siapa yang lebih benar, atau untuk menjalankan cinta dan kedamaian Tuhan di dunia ini?" Pertanyaannya menggantung di udara, menusuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Jemaat yang semula yakin pada kemenangan Pastor Martin kini mulai terdiam, merenungkan kata-kata pemuda itu. Pastor Martin menarik napas panjang, berusaha untuk tetap mengendalikan diskusi. Ia menjawab dengan nada tegas, "Tujuan kita adalah mencari kebenaran, Imam muda. Dan dalam kebenaran itu, kita menemukan Tuhan." Jemaat gereja kembali mendukung dengan gumaman setuju, namun Imam Ali tersenyum dan berkata, "Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan ketika kita memiliki kerendahan hati. Tuhan tidak dapat ditemukan melalui perselisihan, melainkan melalui cinta. Bukankah kitab suci Anda sendiri mengatakan bahwa kasih adalah hal yang terbesar di antara segalanya?" Jawaban itu membuat Pastor Martin terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Imam Ali akan mengutip ajaran dari kitab sucinya sendiri. Jemaat pun mulai terlihat gelisah, beberapa tampak mengangguk pelan seolah mengakui kebenaran dalam kata-kata Imam Ali. Melihat reaksi itu, Imam Ali melanjutkan, "Tuhan yang Maha Pengasih tidak membutuhkan kita untuk membelanya. Ia ingin kita menjadi pembawa cinta dan kedamaian bagi sesama. Lihatlah dunia di sekitar kita. Apa yang lebih dibutuhkan sekarang? Perdebatan tentang siapa yang lebih benar, atau tindakan nyata untuk saling mencintai dan membantu?" Kata-kata itu menghantam Pastor Martin seperti gelombang yang tak terduga. Seketika ia teringat pada masa lalunya, saat pertama kali menjadi pendeta muda dengan semangat yang menggebu untuk membawa kedamaian. Namun, bertahun-tahun bergelut dalam debat dan perbedaan keyakinan,
Ia merasa dirinya telah kehilangan esensi dari panggilan awalnya. Ia menundukkan kepala, perlahan mulai menyadari bahwa mungkin dirinya telah salah memahami tujuan diskusi ini. Sementara itu, suasana di antara jemaat berubah drastis. Mereka yang awalnya penuh percaya diri mulai saling berbisik, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk berbagi pandangan yang lebih mendalam. Beberapa mulai meneteskan air mata, terharu dengan pengingat sederhana namun bermakna dari Imam Ali. Pastor Martin akhirnya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Imam Ali dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi sebagai lawan, melainkan sebagai rekan yang mengingatkannya pada esensi iman yang sejati. Saat itu, semua orang tahu bahwa diskusi ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menang atau kalah. Pastor Martin berdiri dalam keheningan, tangannya sedikit gemetar saat memegang mikrofon. Jemaat yang sebelumnya riuh kini benar-benar diam, menanti apa yang akan ia katakan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berbicara, "Imam muda, aku harus mengakui bahwa apa yang kau sampaikan tidak hanya menyentuh jemaat di sini, tetapi juga hatiku sendiri." Suaranya melemah di akhir kalimat, seolah menahan beban berat yang telah lama ia pendam. Jemaat terkejut mendengar kata-kata itu, karena Pastor Martin yang selama ini dikenal tegas dan penuh wibawa kini terlihat seperti manusia biasa, yang rapuh namun jujur. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba membuktikan bahwa keyakinanku adalah yang paling benar. Dalam proses itu, aku lupa bahwa tugas utama seorang pemimpin iman bukanlah untuk menang dalam perdebatan, tetapi untuk membawa kedamaian dan cinta kasih kepada orang-orang di sekitarku." Matanya kini penuh dengan air mata yang tak mampu ia tahan lagi. Suasana berubah menjadi sangat emosional, beberapa jemaat mulai terisak, tergerak oleh kerendahan hati pendeta yang mereka hormati. Imam Ali, yang berdiri di seberang panggung, melangkah mendekati Pastor Martin. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di bahu pendeta itu dan berkata, "Pastor, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengingatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Kita semua adalah manusia yang sama di hadapannya. Saya menghormati Anda bukan karena gelar atau pengalaman Anda, tetapi karena hati Anda yang sekarang telah menunjukkan kerendahan yang luar biasa." Kata-kata itu membuat Pastor Martin menangis. Ia menunduk, lalu secara spontan memeluk Imam Ali di hadapan semua jemaat. Pelukan itu menjadi momen yang sangat emosional, di mana perbedaan yang awalnya menjadi pemisah kini lenyap dalam cinta dan pengertian. Jemaat yang hadir memberikan tepuk tangan yang panjang, namun banyak dari mereka juga tidak mampu menahan tangis. Adegan itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, simbol bahwa iman sejati tidak mengenal batasan agama, usia, atau pengalaman. Bahkan mereka yang semula skeptis terhadap Imam Ali kini memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam. Ketika pelukan itu berakhir, Pastor Martin berkata dengan suara yang masih terdengar bergetar, "Hari ini, aku belajar sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah aku ajarkan. Terima kasih, Imam muda, karena telah mengingatkanku pada panggilanku yang sejati." Imam Ali tersenyum, lalu menjawab dengan rendah hati, "Kita belajar satu sama lain, Pastor, dan mungkin hari ini adalah awal bagi kita semua untuk melihat bahwa iman adalah tentang saling mencintai, bukan saling mengalahkan." Kata-kata itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari semua yang hadir. Namun, lebih dari itu, momen itu telah menyentuh hati setiap orang, membawa mereka pada refleksi mendalam tentang arti iman dan kasih sejati. Hari itu berakhir dengan cara yang tak pernah terduga oleh siapapun. Pastor Martin dan Imam Ali meninggalkan panggung bersama, diiringi tepuk tangan dan air mata haru dari jemaat yang hadir. Namun, cerita itu tidak berhenti di sana. Tanpa sepengetahuan mereka, salah seorang jemaat merekam seluruh diskusi tersebut dengan ponselnya. Video itu segera diunggah ke media sosial dan dalam hitungan jam, tayangan itu menyebar ke seluruh penjuru negeri. Judul video tersebut menggambarkan momen yang mengguncang hati banyak orang. Imam muda ini mengingatkan pendeta tua akan esensi keimanan. Rekaman itu menampilkan semua emosi yang terlibat, ketegangan awal, argumen yang menggugah, hingga momen saat Pastor Martin menangis dan memeluk Imam Ali.
Wajah jemaat yang penuh haru menjadi simbol dari pesan yang sangat dalam bahwa perselisihan agama tidak membawa manfaat, tetapi kerendahan hati dan cinta kasih mampu melampaui segala perbedaan. Komentar-komentar mulai membanjiri unggahan tersebut, banyak yang memuji keberanian Imam Ali dan kerendahan hati Pastor Martin. Bahkan, orang-orang dari berbagai latar belakang agama mengaku bahwa mereka terinspirasi untuk lebih mendalami ajaran cinta kasih dalam keimanan mereka sendiri. Sementara itu, di desa kecil itu, kehidupan mulai kembali normal, tetapi dengan atmosfer yang berbeda. Hubungan antar umat beragama menjadi lebih erat dari sebelumnya. Penduduk desa yang dulunya saling menjaga jarak karena perbedaan keyakinan kini lebih sering bertemu dan berbagi cerita. Pastor Martin, yang telah belajar dari momen itu, mengundang Imam Ali untuk berbicara dalam pertemuan rutin di gereja. Sebaliknya, Imam Ali juga meminta Pastor Martin untuk berbicara kepada jamaah masjid. Kolaborasi mereka menjadi teladan, menunjukkan bagaimana pemimpin agama dapat bersatu dalam cinta Tuhan meskipun berbeda keyakinan. Tidak lama kemudian, media nasional menangkap cerita ini. Wartawan datang ke desa itu untuk mewawancarai kedua tokoh tersebut. Ketika ditanya apa pesan yang ingin mereka sampaikan, Pastor Martin menjawab dengan nada yang tegas namun lembut, "Iman bukan tentang siapa yang lebih benar. Iman adalah tentang siapa yang mampu membawa cinta kasih lebih besar kepada dunia." Imam Ali menambahkan, perselisihan hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kerendahan hati dan kasih akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Kata-kata mereka menjadi kutipan yang tersebar luas, membawa pesan damai ke seluruh penjuru negeri. Pada akhirnya, video itu mencapai jutaan penonton di berbagai platform. Orang-orang dari berbagai belahan dunia terinspirasi oleh kisah ini. Banyak yang mengatakan bahwa cerita itu telah mengubah pandangan mereka tentang perbedaan. Desa kecil itu kini dikenal sebagai simbol persatuan dalam perbedaan, dan kolaborasi antara Pastor Martin dan Imam Ali menjadi warisan yang akan terus dikenal. Bagi mereka yang menyaksikan langsung atau melalui video, momen itu adalah pengingat bahwa iman sejati bukanlah tentang persaingan, tetapi tentang cinta yang menginspirasi semua orang untuk hidup lebih baik. Cerita itu berakhir, namun dampaknya tidak pernah pudar. Hari itu, dunia melihat bahwa meskipun berbeda, manusia dapat bersatu dalam cinta kasih Tuhan, mengubah perpecahan menjadi harmoni, dan membawa harapan baru bagi masa depan.